Oke, baiklah teman-teman yang beragama Islam, yang percaya dengan kitab Quran. Sekarang kita belajar Quran ya. Belajar memahami ayat-ayat terjemahannya. Ya, sama saja, nggak ada bedanya ya kan. Ini kan sudah diterjemahkan, berarti arti yang tertulis tulisan Arab ini artinya sudah ada di sini. Buat apa kita untuk belajar bahasa Arabnya lagi kan? Oke, kita pelajari sedikit ya cara memahaminya. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Jadi ini kitab sapi betina. Oke, kita mulai dari ayat 1. Kita tidak perlu baca Arabnya ya. Kita terjemahan saja. Ah, tapi kita ngambil referensi dari bahasa Arab juga. Seperti ini nih contohnya. Kitab. Nah, kitab. Jika kita merujuk ke bahasa Arabnya, ini tidak ada Al-Quran tertulis ya. Yang tertulis gini, ini aja. Za'alikal kitabu la'a roiba fi'ih hudal lil mutakin. Tidak ada Quran ya, tidak ada Quran ditulis di sini. Di bahasa Arabnya tidak ada Quran, cuman datang ini terjemahan ini dibuatnya Quran, dibuat dia merujuk Quran, padahal di Arabnya tidak ada bahasa. uh, kita membaca, jadi saya akan baca tanpa membaca kalimat yang ada tanda kurungnya. Oke. Saya mulai. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Nah, ini tidak jelas, sebetulnya tidak ada, tidak mengarah ke Quran ya, cuman kitab ini. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, ini kurung, jadi tidak perlu kita baca. Oke, kita sambung. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu, dan yang telah diturunkan sebelum engkau. Nah, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, ini tidak ada sebetulnya, ini kita sampai di sini dulu. Ini tidak ada ya yang merujuk ke Al-Quran atau kepada Muhammad. Ini akal-akalan orang Indonesia nih terjemahannya. Kalau di bahasa Arabnya nih, dan mereka yang beriman kepada, ini walazim yuminuna bima unzila ilaka wa ma'a unzila min qablik wabil akultir hum yukimun. Tidak ada Muhammad ditulis ya. Muhammad tidak ada, Al-Quran tidak ada ya. Jadi ini tanda kurung, terjemahan tanda kurung ini tidak bisa di referensi, tidak bisa ini. Jadi sebetulnya ini tidak ada, oke. Nah, jadi kita pahami dulu nih apa maksud ayatnya nih. Dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi bingung gimana ya memahami kalimatnya. Dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan yang telah diturunkan sebelum engkau. Mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu, maksudnya ini adalah orang ya kan. Mereka entah siapa lah, entah hantu, entah apa ya kan. Beriman kepada yang diturunkan kepadamu. Ini
kepadamu, nggak tahu entah kepada siapa ya. Dan yang telah diturunkan sebelum engkau. Nah, di sini tidak nyambung kalimatnya. Diturunkan kepadamu yang telah diturun dan yang telah diturunkan sebelum engkau. Yang sebelum engkau ini apa yang diturunkan? Diturunkan kepadamu, diturunkan sebelum engkau. Ini jika kita membaca diturunkan kepadamu itu kita merujuk sesuatu benda ya. Katakanlah entah kitab, oke. Tapi ini bukan berarti diturunkan sama Muhammad ya. Ini kepadamu, tidak tahu entah sama siapa ya. Kita anggaplah kitab. Lalu ada kalimat diturunkan sebelum engkau. Yang telah diturunkan sebelum engkau. Sebelum engkau maksudnya sebelum yang ini, yang menerima kitab ini. Diturunkan apa? Manusia tuh kitab juga kan gitu. Ini tidak boleh di tanda kurung ini, tidak sah ini ya. Tidak sesuai dengan bahasa Arabnya ya. Jadi dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, di sini masih yang berbicara ini masih memuji mereka nih, mereka yang entah siapa ini ya. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Si mereka ini yakin adanya akhirat ya. Nah, kita lanjut. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Nah, si mereka ini mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini masih memuji dia. Masih memuji si mereka ini yang beruntung. Nah, kita lanjut ke ayat ke-6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Tadi dia muji, ini sekarang dia mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Nah, bagi si mereka ini udah mulai lain lagi. Sepertinya bukan yang tadi lagi bicara ini. Bukan penulis yang di atas itu. Ini beda lagi kayaknya yang menulis. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kan lucu ya kan. Di atas tadi udah dibilang mereka orang yang beruntung, percaya adanya akhirat. Nah, ini beriman apa lagi? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Di atas sudah dikatakannya orang yang beruntung, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini mereka akan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka, mendapat azab yang berat. Ini tidak komitmen, nggak konsisten apa ayat-ayat ini ya. Nah, dan diantara manusia ada yang berkata. Nah, berarti dan diantara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan diantara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Oke, lanjut. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Maksudnya yang orang beriman dengan Allah ditipu ini. Mereka ditipu sebagian manusia ya. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Nah, si penipu tadi ini orang-orang yang katanya yang pura-pura beriman ini menipu diri sendiri. Oke, sampai di situ masih bisa dipahami ya. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan
menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Oke. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Oke. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka, ini tanda tanya ya, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Ini udah dikatakan di atas tadi ya, diulangin lagi. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jahat sekali, kenapa Allah akan memperolok mereka? Allah ini sebetulnya ini gimana sih? Allah membiarkan mereka terombang-ambing. Kenapa dibiarin? Kalau Allah itu bisa menolong manusia, mengapa dibiarin ya? Kenapa tidak dikasih solusi jika Allah itu mampu, ya kan? Ini Allah ini tidak tidak berkuasa ya, atau berkuasa, atau Allah ini senang melihat orang menderita gitu ya. Ya senang lah ya, karena namanya pun manusia, sedangkan saya saja bisa, jika ada yang berbuat jahat sama saya bisa memaafkan, mencoba menyadarkan ya, tapi Allah ini tidak mau. Oke. Tidak mau menyadarkan orang-orang yang sesat gitu ya, Allah ini. Padahal kalau saya saja mau, jika saya melihat orang yang bodoh, bahkan saya ingin mengajari mereka supaya mereka jangan bodoh ya kan. Saya manusia masih. Berarti Allah ini tidak ada jiwa kemanusiaannya, tidak berpikiran baik lah. Kalau itu tidak baik bagi manusia. Biasanya kalau sesama manusia itu saling menyadarkan gitu ya, manusia-manusia yang baik ya. Oke, kita lanjut. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Aduh, sakit kepala ya. Tidak tahu apa maksud tujuan omongan ini, apa kalimat-kalimat ini. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk, apa artinya? Kesesatan itu dibeli, membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tolong ya, kalau ada yang paham artinya ini diperjelas di komen ya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Maksudnya mereka pengen membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka ini memiliki kesesatan, berarti si mereka ini memiliki petunjuk dan melalui petunjuk ini mereka membeli kesesatan. Harusnya kalimatnya seperti itu ya kan. Si mereka ini memiliki petunjuk, kemudian membeli kesesatan. Terbalik ya, harusnya kalau di bahasa Indonesia harusnya seperti itu.
Nah, seperti itu. Mereka itulah yang memiliki petunjuk untuk membeli kesesatan. Nah, si mereka ini memiliki petunjuk ya. Baru mereka membeli kesesatan. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung. Nah, si mereka ini tidak beruntung karena membeli kesesatan itu pakai petunjuk. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, ini dia nih. Tadi si mereka ini sudah memiliki petunjuk. Mengapa lagi tidak mendapat petunjuk di sini? Kan aneh ya kan? Gimana orang mau paham? Apa yang mau dipelajari di sini sebetulnya? Oke, lanjutlah, sakit kepala. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Nah, ini nggak ngerti aku yang melihat mata jasmani atau mata rohani ya. Ya, yang setahu saya melihat itu mata, kemudian mata rohani, mata batin ya. Oke. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, ini sih nggak mengerti saya. Mereka yang bisu itu apa, mulutnya atau apanya kan gitu. Tuli ini telinganya atau apa? Buta ini mata jasmani atau apa kan gitu. Nah, ini kalimat bisu ini perlu dipertanyakan. Mereka bisu untuk apa? Bisu, tuli, bisu, buta. Mereka tidak dapat kembali. Nah, ini tidak ada keterangan ini menerangkan jasmani atau apa, rohani ya. Jadi ayat ini membingungkan. Oke, next. Atau seperti hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Suara petir itu karena takut mati. Nah, ini ditaruhnya ini yang di tanda kurung ini ya. Ini tidak bisa dibaca ini. Ini tidak pas. Jangan, memang bisa cocok, cuman ini tempelan ya. Tidak ada kalimat di sini di atas ya. Di bahasa aslinya. Suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Aduh, mumet kepalaku bacanya. Oke, sekian dulu ya. Tunggu saja, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya.